Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Awi Restore. Nah, di episode kedua ini kita akan mulai untuk melakukan perbaikan serta menjelaskan part-part yang akan kita perbaiki ya teman-teman. Jadi kan kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan workshop ini. Oke, kita langsung lihat apa orderan yang kita punya hari ini ya teman-teman. Oke, di sini ada dua. Yang pertama ada Mayen M3 I4 DOHC BFM. DOHC ini artinya double overhead camshaft. Jadi camshaft di mesin itu di headnya itu ada dua. Di sini dia punya keluhan poor brake perform. Berarti di sini ada keluhan tentang pengereman yang kurang baik ya teman-teman. Oke, kita coba lihat lanjutnya. Emden Lodge, dia punya apa ini? Oh iya, maaf ya teman-teman, bahasa Inggris saya sebenarnya kurang bagus, tapi akan tetap saya coba untuk melakukan penjelasan yang benar. Ya, oke, jadi intinya di sini dia punya keluhan supaya kita mengecek oli dan bagian roda ya teman-teman. Di sini not interest, jadi dia sepertinya kurang punya pengalaman kurang baik ya dengan mobil ini, dan dia baru membelinya sekitar 1,5 tahun yang lalu. Oke, kita akan coba ambil yang ini dulu ya teman-teman, pekerjaan masalah rem. Oke, take order. Nah, ini dia teman-teman mobilnya. Oke, mobilnya bagus ya, luar biasa. Saya senangnya sama game ini tuh kelihatan real. Jadi, nah, sektor engine-nya pun seperti ini teman-teman. Mantap lah kalau bisa dibilang, bisa seperti apa ya, mendekati real. Enak banget, makanya seru. Oke, kita lanjut. Kita lihat pertama yang kita cek adalah car status. Jadi car status ini kita lihat status dari kendaraan ini ya, Mayen M3. Dia punya warna apa ini, kurang paham juga teman-teman. Terus ini kilometer kendaraannya 6.500. Ini untuk kondisinya masih bagus ya. Ini jenis mesinnya ya i4 DOHC BFM. Factory engine power ini kekuatan atau tenaganya ya. Oke. Ini swap option ini maksudnya kalau misalnya kita mau ganti jenis mesin ini bisa pakai beberapa pilihan ini. Oke. Di sini order summary ini adalah order kita, poor brake performance. Pengereman yang kurang baik ya teman-teman. Kita lihat di sini kerusakan part yang ditemukan. Ada kerusakan brake pad, brake caliper, brake pad, brake disc. Ada 4 item di sini ya teman-teman yang mengalami kerusakan. Brake pad, brake caliper, brake pad, brake disc. Oke. Sekarang yang kita lakukan adalah tak kerasin sedikit suaranya. Nah, oke. Jadi pertama, karena kita mau melakukan pengerjaan pada bagian rem, kita pindah dulu move car, kita pindah ke car lift. Nah, dia sudah di sini ya. Lalu kita naikkan kendaraan, pencet sekali. Nah, sudah naik ya teman-teman. Kita buka saja ini, lalu kita lakukan pengecekan. Nah, kita lakukan pengecekan, kita buka dulu bannya untuk pengecekan rem. Kenapa kok saya nggak
berurutan, karena kalau saya sendiri teman-teman, kalau melakukan pengerjaan untuk pengendoran lebih bagus menyilang. Menyilang itu punya kelebihan supaya ketika kita mengendorkan salah satu baut, maka part tersebut itu tidak terjadi kebengkokan kalau kita menyilang. Nah, ini dia brake caliper. Kita buka saja. Nah, ini ada bautnya 2 teman-teman. Untuk beberapa kendaraan ada yang 2, ada yang 1. Kalau di sini kita punya 2. Oke, di sini perhatikan tinggal 1% teman-teman. Kita lakukan, lihat brake pad. Yang tadi namanya caliper. Brake caliper sendiri itu memiliki fungsi untuk melakukan pengereman. Nah, ini dia brake pad namanya. Ini kampas rem depan ya teman-teman. Di sini di bagian bawah sini bisa kita lihat kondisinya 29%. Oke, ada namanya teman-teman, brake pad. Kita buka saja. Oke, kita sudah menemukan 2 di sini, ada brake caliper dan brake pad. Lalu kita lanjut di sektor sebelah sini, sebelah kiri. Buka. Tapi sepertinya kalau kita lihat gak ada masalah teman-teman. Dia tuh untuk game ini, kalau misalnya part itu bermasalah, benar-benar bermasalah, maka dia kelihatan karatnya teman-teman, karat banget. Ini kita lakukan pengecekan, sepertinya aman. Kita lanjut ke belakang teman-teman. Nah, kita lihat sama ini teman-teman, sepertinya juga bagus. Coba kita lihat lanjut. Nah, ini dia. Nah, perhatikan brake disc-nya, warnanya jelek tuh teman-teman, warna-warna karat. Bahkan, nah ini dia ada kondisinya 22%. Berarti kerusakan ada di sebelah sini. Langsung kita buka, kita lepas dulu bannya. Oke, setelah itu kita lakukan pelepasan brake caliper. Nanti akan saya jelasin teman-teman fungsinya. Nah, ada bautnya 2, jangan lupa dilepas. Nah, ini dia. Nah, ketahuan sudah teman-teman. Brake pad-nya pun 8% ya. Oke, kita lepas. Nah, ini dia. Perhatian teman-teman, 22% harus diganti. Oke, sekarang kita sudah melakukan pelepasan pada part-part yang mengalami kerusakan. Sekarang tinggal kita lakukan penggantian teman-teman. Kita masuk ke komputer, lalu kita masuk ke main shop. Nah, di main shop kita pilih brake, bagian pengereman. Oke, kita tadi punya masalah di brake pad ini ada 2. Lalu kita juga punya masalah di brake disc. Ada brake disc, kita lakukan pembelian. Dan brake caliper, ini beda teman-teman ya. Brake caliper silinder sama brake caliper, kerusakan ada di brake caliper teman-teman. Oke, kita sudah beli semuanya. Sekarang langsung kita lakukan teman-teman, kita lakukan pemasangan. Kita naikin aja biar tidak susah. Kita pencet lagi sekali, dia naik teman-teman. Nah, kita lakukan pemasangan sekarang. Klik kanan, pilih part mount. Part mount ini maksudnya pemasangan spare part. Nah, urutannya kita pasang dulu brake pad-nya teman-teman. Nah, ini yang sudah kita beli ya, yang tadi sudah rusak, nanti kita jual. Oke, nah sudah terpasang yang baru. Terus setelah brake pad, brake caliper remnya teman-teman. Caliper rem itu terbagi jadi 2 bagian. Yang pertama brake caliper atau rumahnya, yang kedua brake caliper silinder atau pistonnya.
Kalau teman-teman sering lihat kaliper remnya motor, kan ada tuh yang model kayak piston. Nah, itu namanya brake caliper silinder. Kalau rumahnya brake caliper. Kita pasang bautnya. Dah. Oke, sekarang mau tak jelasin sedikit ya teman-teman. Jadi sistem pengereman itu ada dua. Yang pertama tromol, yang kedua dengan cakram. Nah, yang ada di hadapan kita sekarang ini yang tipe cakram. Jadi ada brake disc, ada brake pad, ada juga brake caliper. Nah, pengeremannya ini dilakukan karena adanya gesekan antara brake disc brake ini, brake disc dan brake pad. Nah, di brake pad itu ada semacam asbes. Nah, itu nanti ketika kita mengerem, asbesnya itu akan tekan di sini teman-teman, tekan di discnya ini, makanya dia bisa terem. Nah, penekannya apa? Nah, ini dia brake caliper. Brake caliper ini sebagai rumah untuk silindernya di dalam sini. Nah, yang menekan itu silindernya ini. Ketika kita menginjak pedal rem ataupun kita menarik handle rem untuk versi cakram, nah di situ nanti ada semacam aliran minyak rem, dia akan masuk ke sini brake caliper, lalu masuk ke dalam ruang silinder sini dan mendorong silinder. Makanya brake padnya bisa terdorong dan bergesek dengan brake disc-nya ini teman-teman. Oke, untuk penjelasan brake sampai di sini dulu ya teman-teman. Sekarang kita pasang yuk. Oke, satu ban sudah terpasang. Sekarang kita lanjut untuk ban selanjutnya. Nah, brake disc, pasang dulu brake disc, lalu pasang brake pad seperti tadi, pasang kaliper. Nah, ada dua ya. Pasang bautnya jangan lupa teman-teman. Nanti pasang komponen lupa pasang baut ya, nanti terlepas dia. Oke, kita pasang ban. Kita pasang ban ya teman-teman. Nah, sekarang semua sudah selesai. Kita turunkan dulu kendaraannya. Nah, kalau ini tips dari saya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman punya bengkel cuma untuk cuma untuk nilai tambah kita, karena namanya bengkel. Kalau punya nilai tambah, maka orang-orang itu jauh lebih senang teman-teman. Nah, di sini nilai tambah yang paling gampang adalah kita lakukan pengecekan oli saja. Nah, di sini untuk olinya maksimal itu di max. Ini kayaknya olinya kurang sedikit ya teman-teman. Karena di game ini kita punya stok oli yang tidak terbatas ya, karena olinya kurang, kita tambah aja yuk. Kita berbaik hati lah sama customer. Oke, sudah selesai, kita tambah. Kita cek ulang. Oil dipstick ini adalah part khusus yang digunakan untuk mengecek ketinggian oli. Nah, sekarang sudah max ya teman-teman. Oke, sip. Kita tutup. Kita turunkan dulu kendaraannya dari lift. Oke, lalu kita lanjut lagi car status. Nah, tadi kan semuanya tanda silang teman-teman. Nah, karena sudah kita selesaikan, maka tandanya sudah berubah menjadi centang hijau. Oke teman-teman, sekarang perbaikan sudah selesai. Ini adalah uang yang kita keluarkan tadi untuk membeli spare part. Ini adalah bonus kita ya teman-teman, ada 2 kali bonus, lumayan. Ini adalah uang yang akan kita terima.
Kalau semua sudah selesai, tinggal kita klik finish order. Oke, selesai teman-teman. Nah, uang kita sudah nambah kan? Di sini ada lagi 2 orderan teman-teman ya. Oke, untuk video kedua kali ini kita sudah membahas tentang pengereman ya. Jadi untuk mereview kembali untuk komponen pengereman bagian bawah pada sistem rem jenis Cakram itu ada 3 komponen penting. Yang pertama ada namanya disc brake, yang kedua brake pad, yang ketiga adalah kaliper rem. Jadi disc ini adalah media untuk pengereman yang nanti nyambungnya ke roda. Lalu ada brake pad atau kampas rem, ini untuk kampas untuk melakukan pengereman. Dan yang terakhir adalah brake caliper atau cakramnya. Nah, ini fungsinya untuk melakukan pendorongan pada brake pad supaya bisa menekan pada brake disc. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga pengetahuan tentang brake kali ini benar-benar bermanfaat. Semoga bisa diaplikasikan. Semoga bermanfaat. Kalau memang teman-teman suka, silahkan di subscribe, di like, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain ya, yang memiliki hobi yang sama ataupun punya ketertarikan ataupun belajar. Kita sama-sama belajar, sama-sama bermain dan belajar teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali di episode ketiga. Nggak tahu nanti apa yang akan kita bahas, yang jelas pasti ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.